Anda ini. Gimana? Anda saja menuhankan Muhammad, tapi Anda tidak sadar saja. No, tidak ada dalil yang menuhankan Muhammad. Baik. Gini Bang, siapa yang harus kamu taati dan patuhi? Allah atau Muhammad? Allah. Muhammad nggak perlu ditaati. Muhammad Apa yang kan? Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Pada kali ini Edis berdiskusi dengan seorang Islam di mana momen yang sangat memberikan pelajaran atau ilmu dalam bersikap saling menghormati antara pendiskusi Kristen yaitu Edis dan pendiskusi Islam. Banyak poin-poin positif yang bisa kita kutip dari Edis dan pendiskusi Islam. Semoga video ini bisa dijadikan contoh yang baik bagi pendiskusi lainnya dalam berdiskusi lintas agama. Disclaimer, diskusi ini bukan untuk ajang saling menjatuhkan. Ambil nilai positif pada video dan saling menghargai di dalam berdebat berbeda pendapat. Mari kita saksikan video selengkapnya. Tuhan Yesus memberkati. Neng Fahma, selamat siang. Selamat siang Bang Edis. Boleh Ya, aku bertanya Bang Neng Fahma, Edis? nyalakan kamera. Silakan Neng Fahma, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke, bentar. Silakan Neng Fahma. Kenapa lama sekali nyalakan kameranya? Oke, Neng Fahma. Tadi saya ada mengatakan beberapa hal nih tentang agama Islam. Saya mohon dikoreksi nih. Siapa tahu tadi ucapan saya itu mengandung fitnah dan kebohongan. Silakan. Oke. Jadi menurut Bang Edis itu adalah fakta kan gitu ya? Ya, coba di antara yang saya ucapkan tadi, adakah di antara yang saya ucapkan tadi merupakan fitnah? Silakan. Saya tidak ingin menanggapi, tapi saya ingin gini, maksudnya tidak ingin menanggapi itu benar atau tidak gitu loh. Jadi gini, kalau itu menurut Bang Edis itu adalah fakta, ya sah-sah aja. Itu menurut Bang Edis. Dan saya pun tidak akan menyangkal. Ya kan? Oke, gitu. coba kita tes dulu ya Bang ya. Begini Neng Fahma. Jadi, betul tidak dulu, Neng Bang. Fahma? Betul tidak? Bentar dulu Bang. Oh, silakan. Jadi kalau memang semuanya itu menurut Bang Edis itu fakta, sah-sah aja menurut Bang Edis. Dan Oke, makanya kita buktikan dulu nih Neng Fahma. Sebagai orang Islam Kita coba tidak buktikan ingin dulu nih. menyangkal. Kita coba buktikan dulu nih. Betul Iya, nggak permasalahannya. Betul nggak bahwa Permasalahannya, iya bentar dulu Bang. Cuman permasalahannya menurut Bang Edis itu apa? Nah gitu loh. Oke, baik. Apakah fakta itu merugikan Bang Edis atau merugikan keluarga atau pribadi Bang Edis? Oke, baik. Kalau memang itu fakta, oke. Baik, kita coba nih. Betul nggak Bang Fahma bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Betul atau salah? Betul atau salah? Kan aku udah bilang, kalau memang semuanya itu fakta, oke. Waduh, fakta, ini belum berani ya kan? jawab. Sebentar dulu Bukan Bang belum Fahma. berani jawab, oke. Oke, gini saya minta jawaban yang jelas nih. Terus, Karena banyak oke, muslim di sip. bawah yang emosi. Oke. Saya tanya dulu, Oke. betul tidak bahwasanya Nabi Muhammad, nabinya umat Islam, menikahi anak di bawah umur? Ya. Betul, ternyata. Terus betul. apa lagi? Aman. Terus apa lagi? Aman. Oke, betul terus. tidak bahwasanya nabinya orang Islam Muhammad menyuruh manusia ya yang sedang sakit pada waktu itu minum kencing hewan, kencing unta. Ya. Betul lagi, aman. Masih aman saudara-saudara, aman. Bentar.
Edis, Terus yang ketiga. Bang Edis, iya ya, Silakan. bentar dulu ya. Tapi Silakan. setelah aku menjawab semua pertanyaan Bang Edis, izinkan aku juga bertanya ya. Boleh. Sip. Boleh. Oke, terus yang keempat. Nah, betul tidak bahwasanya Muhammad nabinya orang Islam menjadi satu-satunya nabi yang terkena sihir? Ah, Betul lagi, aman terus. Terus, apalagi? jadi kan sudah 3 ya, sudah 3 Oke. pertanyaan sudah aku jawab. Ah, sekarang Silakan. izinkan aku untuk bertanya. Boleh, silakan. Itu yang pertama, walaupun itu benar, apakah itu merugikan Bang Edis pribadi atau yang lain? Itu yang satu. Dan yang kedua, aku ingin menanyakan dari manakah Bang Edis mengenal Yesus? Bahwasanya itu Tuhan. Baik, saya jawab ya. Saya jawab, Bang. Jadi pertama-tama, apakah itu merugikan? Jadi begini, Bang. Merugikan ketika ada orang Islam mengatakan seperti Zakir Naik ini yang mengatakan bahwa bahwa Tuhan kami Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi yang seperti dideskripsikan oleh orang Islam. Karena tidak mungkin, Bang. Tidak mungkin Tuhan kami, ya, Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang deskripsinya seperti Muhammad. Bentar. Jadi merugikan Pertanyaan kami, saya, Bang, seperti itu. Pertanyaan saya, apakah itu merugikan Bang Edis? Bang Edis, Jelas, jadi Bang. jangan tanya nih. Oke. Jelas, Jadi itu jangan kemana-mana, Bang. merugikan kekristenan, mencoreng nama Yang kekristenan saya tanyakan. karena seolah-olah Yesus kami menubuatkan seorang nabi yang seperti Muhammad. Masa ada nabi menikahi anak di bawah umur, terus dikena sihir, terus menyuruh manusia minum kencing hewan. Itu kan merugikan, jelas sekali dong, merugikan kami seperti itu. Merugikan kami. Betul. Yang saya tanya kan Bang Edis, bukan kami. Jadi kalau Bang Edis itu satu orang, bukan yang lain. Apakah itu merugikan Bang Edis? Saya sebagai orang yang peduli dengan orang Kristen, saya sebagai orang yang sayang dengan iman kami kekristenan, tentu saja kalau ada orang yang membawa nama Yesus kami, menubuatkan seorang nabi yang seperti itu, tentu sangat merugikan, seperti itu. Terus yang kedua? Yang kedua, dari mana saya mengenal Yesus? Dari kesaksian para saksi mata yang tertulis di dalam Bible, seperti itu. Seperti ada tertulis dalam Bible, apa yang kami lihat tentang firman yang hidup, apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri, apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri, apa yang kami saksikan dengan apa yang kami lihat dan apa yang kami raba sendiri tentang firman yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol seperti itu. Jadi keterangan dari para saksi mata tentang Yesus, itulah yang kami terima. Seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, dia mengatakan, engkau adalah saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti itu. Jadi abang mengenalnya itu dari Alkitab gitu bang ya? Betul, dari Bible. Oke, Dan Bible itu adalah keterangan dari para saksi mata. Bukan dari orang masuk dalam gua, keluar-keluar langsung bercerita. Jadi Nggak gini boleh. bang. Karena di pengadilan pun Itu, begitu bang. iya. Kalau kita di pengadilan, Udah, oke, kamu oke. tahu, kalau kita di pengadilan ditanya sama hakim, Bang, kamu tahu dari mana? Cukup. Nah, tapi jawabnya dari ini. Saya lihat, saya melihat langsung. Jangan panjang-panjang bang. Jangan panjang-panjang. Cuman Udah, udah. kalau ada orang, saya tahu setelah saya masuk dalam gua, maka saya tahu bahwa Yesus tidak disalib. Katanya, loh, dari mana lu tahu? Ketika saya masuk dalam gua, ambil pentungan beneran, nggak sarap nih. Gini bang, gini bang. Nah, Gitu. satu lagi bang ya, satu lagi Silakan. bang ya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Lalu siapakah yang menciptakan umat-umat di dunia ini?
Baik, jadi begini Bang, menurut Bible kami ya Bang ya, menurut apa yang tertulis di Bible kami, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, bumi belum berbentuk dan kosong, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Allah. Tapi Bukan Allah ya Bang ya, bukan Allah. Iya. Tapi Allah Allah bukan Bang. Allah. Iya. Tolong, nanti nanti orang Allah jadi salah pengertian yang lagi. Abang. Allah. Seperti itu. Tapi Allah Karena yang Allah itu Abang. karena Yesus kan Allah dia. itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Iya. Oke, sip. Nah, jadi gini Bang ya. Berarti Ya. Allah Bang ya. Allah Ya. yang menurut Abang yaitu Tuhan Yesus Bang ya. Ya, bedanya ada Bang. Jadi Enggak Yesus gini. yang Allah Tuhan Yesus Bang gitu ya. ada bedanya. Jadi Yesus itu Loh, sebelum bedanya apa? dia. Nah, makanya ingin saya jelaskan. Ini Bang, Makanya. ilmu tinggi nih Bang. Ini ilmu tinggi. Bedanya Yang apa? Muslim biasanya suka kagak Iya. nyambung. Oke, lanjut. Ya, jadi begini Bang. Jadi Karena gini Bang, pengetahuan saya gini Bang. Gini ya. silakan. Yang menciptakan umat manusia langit dan bumi adalah Allah menurut Abang yaitu Tuhan Yesus. Kan itunya gini. Nah, Iya, kalau lalu- bahasa sederhananya seperti itu. Bahasa Iya, sederhananya Tuhan seperti itu. Yesus. Nah, Iya, tapi adanya Yesus setelah ada langit dan bumi Salah. dan umat manusia. Tidak Oh, salah benar. Bang. Itu tubuh Buktinya Yesus tubuh lahir. fisik yang dilahirkan betul. Seperti itu. Iya. Buktinya Yesus lahir dari siapa? Ya, kalau Anda berbicara mengenai tubuh yang dilahirkan, darah dan daging yang dilahirkan, maka jawabannya betul. Itu ada setelah dilahirkan. Tapi Nah, sebelum tapi- Yesus dilahirkan, dia itu pada hakikatnya adalah Sang Firman. Ya kan? Firman yang menjadikan langit dan bumi, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala pun yang telah jadi, yang telah dijadikan. Nah, makanya Bang, Lalu, kami itu ya, lalu mengimani siapa? bahwa Yang berfirman itu sebelum Yesus datang ke dunia lahir, dia itu sudah ada sebagai hakikatnya sebagai Sang Firman yang menjadikan langit dan bumi. Adapun daging dan tulang yang dilahirkan lewat perawan Maria memang betul itu ada semenjak dilahirkan. Seperti itu. Makanya apa yang dilahirkan dari daging berasal dari daging. Tetapi apa yang dari roh berasal dari roh. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman Bang ya. Betul. Gitu. Betul. Oke. Lalu siapakah yang berfirman Bang? Apakah yang berfirman maksudnya bagaimana? Kalau Yesus itu adalah Sang Banyak orang Firman. berfirman itu berbicara, Bang. Berfirman itu Nah. berbicara. Setan juga berfirman, kita juga Sang berfirman, Firman. mengatakan sesuatu. Oke, lebih jelasnya gini. Yesus, apakah menurut Abang itu betul Yesus itu adalah utusan? Betul? Oke, siapa yang mengutus? Bapa di sorga. Bapa di sorga. Lalu siapakah yang termasuk Tuhan? Bapa di sorga Yang apakah termasuk Yesus? Tuhan. Baik Yesus, baik Bapa di sorga, baik Roh Kudus, semuanya Tuhan. Pak, Gimana Anda ini? gimana? Anda saja menuhankan Muhammad, tapi Anda tidak sadar saja. No, tidak ada Langsung dalil yang berhadapan. menuhankan Oke, Muhammad. baik. Kita tes Tidak ya. ada. Kita tes ya. Tidak. Oke. Ah. Siapakah Bentar dulu, umat- Bang. Pertanyaanku belum siapakah selesai. umat Bentar yang dulu. berkata begini. Bentar dulu. Muhammadku, Bentar dulu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa itu? Umat siapa? Itu kan kita. Langsung pusing. Enggak pusing. Dengerin Sekali dulu. lagi nih, Makanya biar- dengerin dulu. biar nggak pusing Mau dulu, dengerin Bang. enggak? Sebentar. Mau dengerin enggak? Sebentar. Siapakah Loh, umat? jawab dulu pertanyaan saya, Siapakah Bang. umat yang berseru, Kalau dia utusan, Muhammadku, kenapa dituhankan? Muhammadku, dengarlah seruanku. Ayo, Kenapa siapa? Ayo. Jawab Jawab dulu pertanyaanku, Bang. Loh, Jangan lari jawab dulu pertanyaan. Oke. Muhammadku, Muhammadku, Kita mau diskusi secara dengarlah seruan. gimana ini? Siapa itu? Bang, kalau mau diskusi itu harus yang bagus, Bang. Langsung Jawab dulu, Bang. Ya, kalau udah Loh, ditanya itu. jawab dulu pertanyaannya. Bang, Abang, gini. dengar dulu nih. Santai, Bang ya. Saya jawab semua pertanyaanmu, oke?
Saya jawab semua. Oh, Coba Oke, sebutkan kalau dulu. dia utusan, Dengar dulu, bentar dulu, jangan belum selesai. dijawab dulu nih. Kalau dia utusan, kenapa dituhankan? Jawab. Dengarlah Edis, seruanku. Siapa itu? jawab. Jangan Siapa itu lari. yang bersuara begitu? Jangan lari dari konteks. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan Oke lah. saya. Oke lah, karena abang tidak bisa menjawab, jadi kita Loh, berikan kesempatan. abang yang kepada tadi yang bisa lain, ya. menjawab pertanyaan saya. Loh. Kenapa? Kau bertanya Kalau kepada memang- saya, kenapa iya. kau menuhankan utusan? Kenapa kau menuhankan Yesus? Sudah aku jawab. Karena dia Apa? memiliki kuasa di langit dan di bumi. Segala kuasa Lalu di Allah surga Bapa? dan di bumi telah Lalu diberikan Allah kepada Bapa? Yesus. Dia berkuasa Lalu Allah membangkitkan Bapa? orang mati. Dia berkuasa menghidupkan, menghakimi orang yang hidup Iya, dan lalu mati. Allah Bapak siapa? Lalu Nah. Allah Bapak? Jangan, bukan itu pertanyaanmu. Pertanyaanmu kenapa kau Berarti Tuhankan Yesus? Tuhan Sudah saya ada dua. jawab. Berarti Tuhan ada dua. Pertanyaan balik Berarti saya. Tuhan ada dua. Kenapa kau Tuhankan Muhammad? Jangan Ayo, lari silakan. bang, jangan lari dulu. Jangan lari dulu. Kalau abang pintar jangan lari dulu. Lari kau kemana? Tuhan dua. Enggak lah. Oke, Loh, sampai jumpa Anda lagi. yang lari. Kalau kau ditanya itu, kau takut. menghindar terus kau, muter-muter. Berat, saudara-saudara. Kenapa kau menuhankan utusan? Sudah dijawab. Ya kan? Karena Yesus memiliki kuasa, baik di sorga, baik di bumi. Dia akan jadi hakim yang adil. Nah, karena Bapa memerintahkan, Bapa yang mengutus Yesus itu memerintahkan supaya setiap orang bertekuk lutut di hadapan anaknya. Supaya kita semuanya menuhankan dia. Menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan malah kau menuhankan Muhammad. Gimana sih? Kau kutanya sekarang masalah itu loh. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau kutanya begitu, kau langsung meninggal dunia. Gimana? Jangan meninggal dunia kalau ditanya itu ya. Mari. M. Jahidin. Oh, Jahidin. Silakan M. Jahidin, silakan nyalakan kamera. Silakan. Dengan baik. Silakan. Hei Oten. Mana kameramu M. Jahidin? Nah, M. Jahidin sudah agak stres. Kita turunkan dulu. Baik, kita kasih naik yang masih bangga dengan keislamannya ya. Oke, kita kasih Radit Tubilah 22. Oke. Radit Tubilah, silakan nyalakan kamera Anda. Radit Tubilah. Halo bang. Ya, silakan Radit Tubilah, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan, Radit Tubilah. Radit Halo. Tubilah. Ya bang, halo bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Duh, sudah nih bang, sudah. Berat ini saudara-saudara. Nyalakan. Gini kan keren. Oke. Radit Tubilah, silakan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Aduh. Taruh dulu bang, taruh bang. Jangan dimati-matikan kameranya, Radit Tubilah. Biarkan saja kameranya seperti itu. Ayo, silakan. Oke bang. Nah, silakan. Ayo. Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Tadi kan saya tanya itu, ketika umat muslim bilang begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ketika kalian bilang begitu, dengarlah seruanku, apakah Muhammad mendengar seruan kalian? Iman kami itu sebagai, saya jawab ya, itu sebagai Ditanya apa? Bang, pertanyaannya simpel. Apakah Muhammad mendengar seruan kalian? kami yakin beliau mendengarkan seruan kami. Mendengar. Berarti Muhammad maha mendengar.
Iya. Maha mendengar. Bukan? Siapakah yang maha mendengar? Allah atau Muhammad? Yang maha mendengar ya Allah Tuhan. Tuh tadi katanya Muhammad maha mendengar. Berarti Muhammad Allah apa Muhammad? Muhammad atau Allah? Jadinya Bang pusing. Aduh. Tombean ya, Pak. Jadi yang benar yang mana nih? Yang maha mendengar itu Muhammad atau Allah? Karena begini Bang, saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan. Jadi kami meyakini begini, Nabi Muhammad SAW itu kami dalam agama kami meyakini maha mendengar bahwa seorang itu tidak mati begitu, Berarti Muhammad berarti yang meninggal kemarin siapa yang meninggal itu? Pada hakikatnya tidak mati dalam keyakinan kami. Berarti Muhammad maha hidup. Hanya berpindah alam. Berarti Muhammad maha hidup. Jasad itulah yang mati dalam keyakinan kami. Jasad berarti itulah Muhammad maha hidup. Hanya Oke, statusnya pertanyaan saya alam. begini, pertanyaan saya sederhana. Muhammad maha hidup atau tidak? Bukan maha hidup. Allah yang maha hidup karena Tuhan. Jadi Muhammad apakah Muhammad meninggal atau masih hidup? Meninggal, tapi meninggal dalam keyakinan kami itu berpindah alam, Bang. Berpindah alam. Hidup kembali. Oke, jadi Muhammad hidup atau enggak? Muhammad hidup atau mati? Dari jasadnya mati. Jasadnya mati. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Muhammad hidup atau mati dia? Ya, jasadnya meninggal, Pusing kan? Udah gue bilang. Jadi intinya begini, Bang. Intinya begini, waktu saya ajak diskusi saudara-saudara Islam, saya tanya begini, kalian berseru-seru nggak kepada Muhammad? Iya. Ya kan, kalian mengatakan Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian kan berseru-seru pada Muhammad, betul? Ya, itu sebagai pujian kepada junjungan kami, Bang. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada Muhammad kan? Kami bukan menuhankan dia loh, kami bukan menuhankan dia. Abang, tapi kalian berseru-seru kepada dia kan? Bukan berseru, itu sebagai pujian. Nah, sih coba. Muhammadku, dengarlah seruanku. Saya ulangi, Bang ya. Dengarlah seruanku. Berarti berseru nggak kepada Muhammad? Itu kata-kata pujian. Begini loh Bang, kita ini kalau ketika kita berdiskusi, yang paling utama itu kejujuran. Saya nih ya, kalau saya ditanya, ketika kami di gereja, kami berseru-seru kepada Yesus, betul. Kami berseru-seru kepada Yesus. Dan Yesus di dalam iman kami itu hidup. Yesus di dalam iman kami tidak tidur di kuburan, Bang. Tetapi dia bangkit. Seperti ketika para murid-murid datang ke kubur Yesus. Mencari Yesus. Ada 2 orang malaikat berkata kepada mereka, mengapa engkau mencari-cari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia bangkit. Makanya Yesus tidak ada di dalam kuburan, Bang. Makanya kami berseru-seru kepada Yesus, dia yang hidup. Nah, sementara kalian berseru-seru kepada Muhammad yang ada di kuburan. Sekarang saya tanya sama Abang. Muhammad ada di kuburan, betul atau salah? Jasadnya ada di kuburan. Dia ada di kubur, betul atau salah? Betul jasadnya di kubur. Berarti kalian berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Tidak. Bukan? Kami berseru kepada dia kan dalam keyakinan kami itu berpindah alam, jasadnya memang mati, tapi kan rohnya, nyawanya di alam barzah begitu. Alam barzah itu apa? Alam barzah itu alam kubur, betul nggak? Alam barzah itu alam yang berbeda. Jadi dalam agama kami setelah kehidupan dunia ada alam, setelah meninggal ada alam. Jadi kami akan dibangkitkan begitu. Dibangkitkan di alam barzah namanya. Baru akan ya Bang ya, baru akan ya. Maksudnya
nanti ketika udah meninggal itu kami dibangkitkan di alam Oke, barzakh. baik. Jadi intinya begini, Bang. Pertanyaan saya itu sebenarnya sederhana sekali kok. Ketika Muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian kan berseru-seru kepada Muhammad. Betul? Pertanyaannya apa? Gimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Kalau kami begini, berseru-seru, bukan terus pertanyaan kami mengangkat sebenarnya, Tuhan. bukan pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya ini loh, saya punya gambar bagus sekali nih. Sebentar, saya punya gambar bagus sekali. Ini gambarnya, nih. Ini gambarnya supaya kita saling mengerti. Kalau kita saling mengerti kan enak. Sebentar. Nah ini Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Jadi kalau kita seperti ini, maka kita akan saling mengerti. Kita enak, Bang. Yesus Tuhan kami. Kenapa Yesus Tuhan kami? Kenapa Yesus Tuhan kami? Karena kami mengikuti apa yang diperintahkan Dia. Kami hidup seturut dengan apa yang Dia mau. Nah, sedangkan Muhammad Tuhan kalian. Kalian hidup sesuai dengan kemauannya Muhammad. Sesuai dengan firman Allah. Kami hidup, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan kami, gitu. Jadi kami tidak menuhankan Muhammad, jangan salah. Baik. Baik, sekarang begini, Bang. Siapa yang harus kamu taati dan patuhi? Allah Tuhan atau kami. Muhammad? Allah. Muhammad nggak perlu ditaati. Muhammad apa yang bingung kan? Bang, simple Bang, dengar Bang, simple Bang, gini. Dalam Al-Quran, dalam kitab kami. Gini Bang, siapa yang harus kamu patuhi dan taati? A. Allah, B. Muhammad. Saya sampaikan ayatnya ya Bang. Pertama, dalam Al-Quran kami diperintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan para pemimpin. Oke, pertanyaan saya sederhana. Siapa yang harus kamu taati? A. Allah, B. Muhammad. Yang ditaati Allah dan Nabi Muhammad. Nah iya, Allah dan Muhammad. Allah dan bukan Muhammad. menuhankan. Gak bisa Allah doang. Taat bukan berarti menuhankan loh ya. Taat Oke, bukan sekarang berarti begini. Ya. Kalau ada seseorang taat, patuh, tunduk kepada iblis, berarti dia menuhankan siapa? Berarti dia menuhankan iblis itu. Sekarang kalau ada orang taat, patuh, tunduk kepada Allah, berarti dia menuhankan siapa? Menuhankan Allah. Kalau ada orang taat, patuh, tunduk kepada Muhammad, berarti dia menuhankan siapa? Saya tetap menuhankan Allah. Makanya saya bilang, ya Allah ya Muhammad sebenarnya, Bang gimana? Allah begini. Allah itu sebenarnya ya Muhammad itu, Bang. Mau gimana lagi? Kami mentaati Nabi Muhammad karena dia seorang Rasul, bukan sebagai Tuhan. Oke, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Apa sih pengertian Tuhan itu, Bang? Coba nyalakan Tuhan dulu itu kameranya, yang Bang. Jangan dimatikan kameranya, Bang. Aduh. Ini loh, saya sudah punya pertanyaan bagus. Makanya, ini pertanyaan ini nggak bisa dijawab sama Muslim. Nih, Bang. Nih. Ini saya punya pertanyaan bagus ini. Ini kalau pertanyaan ini bisa kau jawab, baru kau sebenarnya sadar. Sebenarnya siapa Tuhan kalian? Coba, Bang. Saya tanya dulu, Bang. Siapa Tuhan? Tuhan. Coba Abang baca ini, coba. Ini, apa? Oke, Tuhan. Tuhan kami siapa ya Tuhannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Kalau mengatakan Tuhan itu saya memahami sebagai seorang yang kita junjungi, berarti Nabi Muhammad. Berarti tuannya orang Islam Muhammad. Muhammad tuannya. Oke. Tuhan itu Ingat dalam catat ya. pemahaman saya Oke. orang disanjungi. Oke, berarti tuannya orang Islam adalah Muhammad, betul? Ya, betul. Oke. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan kalau bahasa Arabnya saya belum Rob. Saya belum Rob itu Tuhan, Rob itu Tuhan. Nah, nggak percaya kan? Saya tunjukkan nanti dalam Quran bahwa Rob itu Tuhan.
Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Oke. Silakan Rob. juga, Bang. Oke, ada Al-Qur'an di situ? Ada. Coba silakan dibaca surat Yusuf ayat ke-42. Surat Yusuf ayat 42. Silakan dibacakan. Dulu, Bang. Yusuf 42 ya, Bang ya. Ya, surat ke-12 ayat yang ke-42. Yusuf 42. Ya, Dan Yusuf silakan. berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Oke. Terangkanlah keadaanku kepada umatmu. Hah? Maka syaitan menjadikan dia Terangkan, lupa. coba ulangi, Bang. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Ah, tuanmu di situ bahasa Arabnya apa? Coba dicek. Kata tuanmu itu dalam terjemahan itu dicek bahasa Arabnya apa? Tadi dulu. Jadi begini ya. Jadi Al-Quran kami memang, saya bukan ahli tafsir ya. Jadi menurut Al-Qur'an, Rob itu terjemahannya adalah tuan. Nah, sedangkan tadi Anda ditanya, siapa tuan kalian? Anda tadi sudah jawab, Muhammad. Nah, di dalam bahasa Arabnya, siapa Rob kalian? Jawabannya adalah Muhammad. Jadi benar kata Yusuf PI, Muhammad itu Robnya orang Islam. Tapi masalahnya on off, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Karena gini Bang, karena saya awam aja. Jadi kalau Anda berdebat sama orang yang ahlinya, pasti Anda keok juga. Silakan. Siapa Iya, cuman ahlinya kan agama Islam? Yusuf PI sudah kabur. Ngandar, lari. banyak. Cuman kan Abang debatnya di sini gitu. Tidak Ya, debatnya mau di mana, Bang? ahli-ahlinya gitu. Debatnya Coba di Anda mana? debat dengan Ustadz Ihsan Mokodinta Samsul Arifin Nababa. Hasan Moko Ginta mah sudah meninggal. Seandainya beliau masih hidup dan Abang berdebat sama beliau. Kita gini aja, kita bicara dengan yang masih hidup-hidup saja. Contoh, Don Ditan tidak berani dengan saya. Siapa lagi? Nandar, malah saya diblokir sama dia. Siapa lagi? Si Yusuf PI tidak berani menaikkan saya. Juma lari terbirit-birit. Siapa lagi, Bang? Coba. Si Abang sudah macet sekarang. Sudah terjeda. Awas masuk laler, Bang. Macet dia, saudara-saudara. Aduh. Felixio mana berani lawan saya. Felixio ngomong sendiri, ngomong sendiri, dia jago tuh. Ngomong doang. Nah, lari kan? Aduh, terkenal.